Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat jamaah salat hari raya Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada pagi hari ini nikmat Allah begitu banyak tercurahkan kepada kita yang hadir di pagi hari ini. Di hari ini Allah masih berikan kita nikmat hidup dan kehidupan. Mata masih terang melihat, napas masih senantiasa dapat kita hirup dengan leluasanya. Padahal di hari ini ada tadi pagi orang berderai air mata mengantarkan sesosok keluarganya meninggalkan dunia ini. Di pagi hari ini juga ada keluarga yang tersenyum bahagia. Kenapa? Karena menyambut datangnya anggota baru yang baru lahir di keluarga mereka. Dan kita yang hadir di hari ini selaku insan, sebagai manusia hamba Allah, berada dalam perputaran antara kelahiran dan kematian, antara buayan dan liang lahat. Kenapa kita berada di antara dua itu? Apa maksud Allah membuat kita berada di antara kematian dan kelahiran, antara buayan dan liang lahat? Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ialah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Maka di hari pagi ini kita ketahui, tersadar kita bahwa kita diberikan Allah, biarkan Allah pada pagi hari ini berjalan di atas muka bumi Allah. Tak lain dan tak bukan adalah ada sebuah ujian daripada Allah kepada kita untuk menguji di antara kita
siapa yang paling bagus amalnya kepada Allah. Maka di pagi hari ini, di mana di 10 Zulhijjah, kita pun melaksanakan sebuah amal saleh, yaitu berbondong-bondong memenuhi masjid, memenuhi lapangan untuk melakukan sebuah ibadah, yakni melaksanakan salat sunnah Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat jamaah salat hari raya Idul Adha rahimakumullah. Jika kita berbicara tentang Idul Adha, momentum Idul Adha, maka orang-orang tidak akan pernah lepas daripada sejarah seorang Nabiullah, Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, begitulah yang digelarkan kepada beliau. Kisah Nabi Ibrahim tertulis dengan tinta emas, di mana beliau diperkirakan hidup pada tahun 1686 sebelum Masehi. Hari ini kita berada di tahun 2023. Maka 1686 ditambah 2023, maka di hari ini 3709 tahun lamanya kita mengenang bagaimana kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta dengan keluarganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kehidupan beliau tidaklah putus daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Selagi masih kecil, beliau diuji bagaimana kehidupan kejam di bawah pimpinan Raja Namrus alaihissalam. Begitulah beliau mencari di mana keberadaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang sebenar-benar Tuhan. Diceritakan oleh para ulama, ketika matahari terbit, beliau menyangka matahari adalah sebagai Tuhan beliau. Tetapi ketika matahari terbenam, di saat itu beliau berkata bahwa Tuhan tidak mungkin terbenam dan hilang. Masa kecil dapat dilewati, begitu mulai menginjak sebagai pemuda, di saat itulah beliau dihadapkan sebagai seorang ayah beliau, seorang produsen daripada berhala. Di saat itu tak lagi diuji dengan masa kecil sebagai ada seorang raja yang jahat, tapi dalam usia remaja dan pemuda beliau kembali diuji dengan seorang ayah produsen berhala. Maka di saat itu pula beliau dengan sukses, dengan baik dapat melewati ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Lalu masa berputar, waktu berganti. Di saat itu pula beliau telah berikan pula dengan karunia berupa seorang istri. Namun begitulah ujian kehidupan, tak pernah selesai, tak pernah berhenti. Di saat ujian kehidupan ini kita sangka selesai, tidak. Orang beriman tidak akan pernah putus daripada ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala juga ingatkan kita dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Asiban nasu ayyatraku qalu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan bahwa qalu amanna, yaqulu amanna, bahwa kami beriman, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum lagi diuji. Maka sesungguhnya ketika kita berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah 5 kali sekurang-kurangnya kita ucapkan sehari semalam, maka itu pun kita ucapkan sebagai ikrar bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa di saat itu pula kita sebenarnya telah berkata, ya Allah, aku beriman, maka ujilah aku. Nabi Ibrahim alaihissalam pun demikian. Beliau diuji
dengan setelah menikah dengan istrinya lama tidak mempunyai anak keturunan. Beliau pun senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diabadikan doa ini dalam surah As-Saffat ayat ke-100. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ini pula lah doa yang senantiasa dilazimkan, yang senantiasa dibacakan oleh para tua-tua iman kita, dibacakan oleh para alim ulama kita. Kita pun membacakan doa yang sama, berharap mendapatkan anak keturunan termasuk orang-orang yang saleh. Nabi Ibrahim alaihissalam membaca doa ini tidaklah sehari dua hari, bukan sebulan dua bulan, bukan setahun dua tahun. Ulama menyebutkan 86 tahun lamanya Nabi Ibrahim alaihissalam memanjatkan doa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah karuniakanlah kepada kami anak keturunan yang saleh. Namun ujian itu pun akhirnya berbuah manis. Allah Subhanahu wa taala memberikan anak keturunan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai anak pertamanya, yaitu Ismail alaihissalam. Begitulah ujian kehidupan. Apakah selesai ujian kehidupan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Tidak. Ujian itu masih datang. Bayangkanlah bagaimana meminta dalam doa 86 tahun lamanya, berharap mendapatkan buah hati belayan jiwa. Namun seketika itu pula datanglah sebuah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim agar menyembelihkan anaknya, yaitu bernama Ismail alaihissalam. 86 tahun menanti menunggu mendapatkan anak. Namun ketika anak itu sedang lucu-lucunya, sedang begitu sayangnya Nabi Ibrahim alaihissalam, namun sebuah perintah kepada Nabi Ibrahim agar menyembelih anaknya pun sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu bagaimana dengan Nabi Ibrahim alaihissalam menyikapi perintah tersebut? Apakah beliau menjadi seorang yang kufur nikmat terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada beliau? Apakah beliau lalu protes kepada Allah bahwa agar bisa digantikan dengan yang lain? Tidak. Nabi Ibrahim alaihissalam pun bertanya pula kepada anak beliau tentang perihal perintah Allah kepada beliau diceritakan dalam surah As-Saffat ayat ke-102. Bertanya Nabi Ibrahim kepada anak beliau Nabi Ismail, "Ya bunayya, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Kata Nabi Ibrahim sebagai dikutip dalam surah As-Saffat ayat 102 ini. Tapi apa jawaban Nabi Ismail? "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar," jawab Nabi Ismail alaihissalam. Begitulah pula hendaknya kita selaku manusia ini senantiasa bisa bersabar menghadapi ujian-ujian kehidupan ini. Di saat ini banyak orang-orang yang mengatakan bahwa dia beriman, mengatakan bahwa dia beragama Islam, mengatakan bahwa dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika diberikan sedikit ujian, diambil sedikit hartanya, ditarik sedikit kesehatannya, di saat itu dia mulai termenung. Di saat itulah dia mulai berpikir, apakah Allah sudah tidak lagi sayang kepadaku? Apakah selama ini ibadahku pada Allah sudah tidak terada nilainya lagi? Sehingga di hari ini kekurangan hartaku, kekurangan dalam kesehatanku. Padahal dia lupa bahwa sesungguhnya Allah ingin mengangkat derajatnya dengan memberikan dia ujian. Dan sesungguhnya pula tidak ada ujian yang berlebih-lebihan kepada seorang mukmin, karena Allah pun tahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan mungkin Allah memberikan ujian yang berat, ujian yang lebih kepada seorang hamba yang hamba itu tak sanggup memikulnya.
Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim.